Oke, clauses, independent clauses sama dependent clauses. Clauses. Oke, dibahas, mantap. Di sesi 3. Duh, ada yang bersin. Refer to sesi 4, kalau nggak salah. Oke, betul. Wait, ini refer to-nya ada... Oh ya, dua-duanya juga dibahas. Somebody sama living things. Ini structure konsisten ya. 1, 2, 3, 4 enak. Nggak ada beda-beda. Bahasa Inggris. Sorry, bahasa Inggris. Astaga. Ya, bahasa Inggris. Sorry. Untuk yang bahasa Indonesia. Udah ya, ini structure ya, nggak ada komen ya. Soalnya ini sama banget. Sesi 1, 2, per modul banget ini. Oke. Ini yang paling aku gak suka. Maaf ya, ini opini pribadi. Bahasa Indonesia. Di sesi pertama, kita bahas hakikat bahasa. Oh, nggak salah. Iya, betul. Hakikat, fungsi utama, kenapa bahasa Melayu dipakai jadi bahasa Indonesia, terus apa yang terjadi pas penjajahan Jepang, terus bedanya apa fungsi bahasa Indonesia sama bahasa nasional. Oke. Hakikat, keterampilannya sebagian ya. Perasaan nggak terlalu mendalam di sini. Sesi 1. Sesi 1. Sesi 2. Membaca intensif dan ekstensif. Ini sejarah pengembangan bayi juga ada, tapi sebagian ya. Ada deh, ada. Ada nggak? Sesi 1. Fungsi utama, pengembangan, perbedaan, pengembangan, alasan. Ya sebagian lah. Terlalu ambigus. Sesi 1, sesi 1. Sesi 2 dituton. Bahas, membaca intensif dan ekstensif. Oke, berarti ini di sesi 2. Ya. Sesi 2. Ragam membaca. Ini baru sesi 3. Ada apa? Oke, ragam berbicara. Oh, ini tentang wawancara. Nah, ini nih. Ragam berbicara dia enggak secara detail dijelasin, cuman kita malah disuruh perbedaan wawancara apa ya. Nah, saya di sini masukin sebagian. Organisasi gagasan enggak sama sekali. Ini sama semua kan ya? Semua ya rakyat tuton. Sesi 3. Oke. Yang formal masih ingat, baru kerjain soalnya kemarin. Kegiatan berbicara formal itu kita suruh cari perbedaan juga kan ya, berarti sebagian. Iya, perbedaan. Sama sekali. Ini sesi 4. Nah, this is it guys, sudah jadi. Ini adalah materi yang sudah kita saring. Dari reading 1 sampai bahasa Indonesia. Gimana nih? BTW nanti dapat itu yang Excel-nya nanti bisa di-share nggak? Oh, boleh. Tapi absen dulu ya. Oke. Nggak ada yang nanti aku share di Teams. Thank you. Oke. Nah, kita baru bahas yang susah-susahnya nih, yang materinya mana dulu yang mau dibahas. Mungkin untuk warga TMK menyesuaikan aja ke warga tuton yang kita bahas yang tidak atau sebagian dulu. Atau kalau ada yang mau struktur aja dulu nggak sih? Kepotong. Halo. Ya, halo. Iya, kayak struktur dulu aja nggak sih? Oh, enggak. Gimana? Struktur dulu. Kayaknya itu kayak yang itu kan kayak yang semuanya itu pakai dia kan. Kayak bahasa Inggris juga sebenarnya kayak connect ke struktur juga, ya nggak sih? Betul sekali. Kayak dasarnya gitu ya.
Oke. Iya, kayak gitu loh. Jadi kalau kita baca Nouns. atau writing kalau nggak ngerti strukturnya kayak Ya, betul. Betul sekali. Tapi kalau writing, dia kan konseptual. Kita perhatiin grammar juga iya. Cuman masalahnya ini ada keterkaitan sama jam terbang juga, jadi diusahakan dipraktekin juga kalau pengen bagus writing. Grammarnya bagus dan jam terbangnya tinggi. Gitu. Oke, structure. Sama ini sih, vocab dan idiom yang cukup familiar, sering dipakai gitu, ya nggak sih? Ya, betul. Kalau vocabnya nanti muter-muter gitu, kalau misalkan writingnya vocabnya itu doang. Dan itu bakalan jadi nilai tambahan kalau misalkan vocabnya yang nggak aneh juga sih, tapi yang familiar dan beda-beda gitu intinya. Kayak structure. Oke, kita mulai di modul pertama. Oke, structure nouns dan pronouns, nomina dan pronomina. Basically ini bedanya kalau noun itu kayak kata yang umum. Iya, kata yang umum. Tapi kok ini malah di garis bawahnya yang ini masih mengidentifikasi. Oke, skip aja. Kata-kata yang umum ya, ada yang bisa dihitung, ada yang nggak bisa dihitung. Di sini ada yang bermasalah, bermasalah. Yang ingin dijelaskan lebih lanjut, countable sama non countable. Ini masih harus dibiasakan, harus dihafal. Mana yang countable, mana yang uncountable. Kalau menurutku sih, intinya kalau countable, dia nggak perlu satuan. Kalau uncountable, perlu satuan. Maksudnya, kita nggak bisa bilang 1 beras, tapi kita harus bilang 1 kilo beras. Nah, dia ada satuan kan, kilo. Nah, itu adalah uncountable. Kita nggak bisa bilang 1 air, tapi 1 gelas air. Nah, si air itu adalah uncountable. Pemahaman aku yang paling sederhana itu tentang countable uncountable itu. Jadi kalau uncountable itu harus ada satuan. Tapi kalau countable dia nggak perlu satuan juga bisa. 1 botol, 1 buku, 1 pintu. Uang juga sama, dia masuknya ke uncountable. Kita nggak bisa bilang, nah ini pengecualian kayaknya kalau untuk uang. Dia kan uncountable ya. Tapi ada satuan nggak sih? 2.000 rupiah. Ya kayaknya rupiahnya itu dianggap satuan. Bener nggak sih? Soalnya kan yang aku sejauh pahamin, biasanya sih kalau kayak gitu. Kalau countable sama uncountable. Pemahaman lainnya. Sama uncountable itu termasuk yang suatu hal yang abstrak juga uncountable. Selain benda juga ada tuh. Ada wish, ada love, udah 2 itu doang. Sisanya benda. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau tanya, setelah aja. Jamak countable, ya gitulah, tinggal tambah S. A book, 2 books, a desk, a chair, 5 chairs, a house, 2 houses, etc. Posesif juga sama, I have mine, I have my. You have yours, you have yours, she has hers, she has her, etc. Dua. Ini non pronounce semuanya oke? Yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Atau ada yang mau diskusikan ya?
Kalau sudah ada, berarti kita lanjut ke verb. Verb itu basically kata kerja, ada transitif, ada intransitif. Nah, ini contohnya John listen to the radio. Listen verbnya. Ina eats an apple. Eats verbnya. Sophia is reading a book. Verbnya adalah is reading. Jangan lupa is reading itu adalah verb ya kamu menurutku ya. Jadi si to be-nya itu termasuk verb. Ina and Benny are in the car. Are-nya itu verbnya. Etc. The children go to bed very early. She works. The people speak. The boys are. Jadi semua Aramis itu adalah verb. Sama mungkin ada semacam verb ing juga termasuk ke verb. The girl is helping, etc. Dan ini be juga. Ini jarang muncul tapi termasuk be. Termasuk verb juga. Biasanya kalau verb di awal itu muncul karena perintah. Apa sih namanya itu? Bahasa Inggris. Directive gitu. Pokoknya bentuknya perintah. Gimana? Imperatif. Apa tadi? Imperatif. Apa? Oh ya, imperatif. Ya betul. Imperatif ya. Open the door please. Write it down this lesson. Make a mark on the blackboard. Put your book on the table. Copy from the next person. Oh, nyuruh nyontek kayaknya nomor 5. Copy from the next person. Be careful please. Nah, Tapi ini hati-hati. depan-depan. Ini jangan contoh. Depan-depan semua kata ini semuanya verb ya. Open, write. Dan ini aku baru lihat ini, Vi. Tahun banget di rambut kamu dulu. Oke. Verbnya ya ini yang di depan. Untuk yang imperatif ya. Tadi bener ya? Mbak tadi ya imperatif namanya ya? Iya, imperatif. Ya. Oke. Jadi imperatif itu basically ya perintah. Depannya pasti verb. Oke, terus jenis-jenis verb dibahas. Oh ya, verb forms. BTW ini aku dikosongin di sini. Di Excel sebelumnya. Transitif dan intransitif. Dibahas di modul nggak? Di tutor nggak? Enggak ya kayaknya. Tidak. Linking verb. Linking verb apa agak? Oh, yang tadi ini ya. Yang nyambung, yang Aramis. He is a doctor, they are happy. Ini is, are, was. Ini linking verb. Betul nggak sih? Ini aku ada pertanyaan nih, barangkali ada yang tahu. She is beautiful, is. Kecuali yang 3 bawah ini, dia masuk linking verb nggak sih? She looks beautiful. Soalnya ada verbnya langsung gitu, looks, smells. Aku agak bingung di sini. Ada yang bisa bantu jelaskan? Gimana maksudnya? Linking verb. Linking verb itu kirain kan ini kan kalau definisinya is, am, are, was, were merupakan linking verb. Sedangkan ini kok berkontradiksi ya? Wait. Linking verbs tersebut selalu diikuti oleh jenis kata noun, adverb, and adjective. Linking verb yang pola penggunaannya sama dengan be tersebut verbs. Appear, look, seem. Kok aku gagal paham? Maksudku yang A dan B aku terima itu bisa linking verbs.
Tapi yang CDE, Anda bisa jelasin nggak sih? Kok aku bingung. Coba ya, aku lihat catatan dulu. Kayaknya Oke, ada deh. silakan. Kayak Kalau menurut pemahaman aku sih, Ya, gimana? kalau menurut pemahaman aku, kata looks is itu kan menunjukkan kayak kepunyaan dari dia ini. Jadi dia dipakai as kan kalau misalnya ini he is beautiful, jadi dia cantik. Kalau misalnya she looks beautiful, berarti dia terlihat cantik kan. Jadi kata terlihat ini menunjukkan ke dia, jadi ditambahin s biar kayak kepunyaan gitu, nggak sih? Iya nggak sih? kalau aku mikirnya dia linking verb di situ maksudnya juga kayak showing action gitu sih. Jadi kayak nunjukin kegiatan dari si subjek gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi makanya kenapa dia ada smells, terus ada apa tuh, became, ya kan? Aku mikirnya gitu. Tapi nggak tahu deh. Gimana kalau aku... Oke, itu sebuah kemungkinan. Tapi kalau misalkan kayak gini gimana? Kata-kata become, taste, remain, look, itu adalah kata berikutnya itu adalah kata sifat bagi dia. Contohnya, she looks beautiful. Beautiful-nya itu ya she-nya. Terus the rose smells sweet. Kok bunga rose tercium manis? Gimana sih bingungnya? Smells sweet. The rose smells sweet. Tapi ini Ya pokoknya gimana? kalau sesuai di yang materi apa tuh kayak PowerPoint-nya itu, ini kan aku juga nyatet beberapa. Itu juga termasuk si linking verbs-nya. Soalnya di bab yang linking verb-nya ini juga ada contoh kalimat yang gunain kata look itu. Ini aku nulisnya Alex looks serious. Itu sama dengan Alex serious. Gitu. Itu kalau berdasarkan si PowerPoint-nya yang dikasih sama tutornya sih. Coba kita lihat ya. Di sesi berapa itu? Apa lagi nih? Ini sesi 1 sih si berapa ya lupa. Tapi ini termasuk modul 2. Tapi itu dibahasnya di tutor kan? Aduh, tutornya juga lama lagi loadingnya. Ya ini Menyakitkan termasuk buat- di Kalau kan ada nih verb yang kayak yang lain, misalkan kick, read. Itu kan dia nggak masuk linking verb. Tapi ini ada beberapa verb spesial gitu yang look, smells yang dia masuk ke linking verb. Nah itu yang aku nggak paham. Kenapanya? Ini aku lagi searching kan, aku kayak nemu pembahasan masalah itu. Coba aku share ya, Silakan, chat ya. ambil alih aja. Bentar. Mana nih new conversation? Mbak Regita, ada Jadi, yang record nggak ya? Baru join, Ada kok, kalau nggak salah tadi. jadi Ada. di situ bisa boleh dibaca deh. Jadi sepemahamanku sih ini emang ini kayak kata looks seems itu kayak gantiin is, karena kalau kita pakai is tuh kayak nggak make sense gitu loh. Kalau dia jelasinnya sih kayak gitu. Jadi Gimana, kayak sorry? si is boleh dicek di chat. Oh, di chat. Di chat mana, Kak? Chat grup. Iya, di general yang sini nih. Aku ngechat kan barusan. Oh, kok nggak ada? Masih sih? Kok nggak ada ya? Chat. Sebelum mana, Kak? Hah? Belum ada?
Oh, ini ada. di Ada di bagian meetingnya ini maksudku. saya copy Salah. ke chatroom ya. Heeh. Sorry, aku tadi Oke, nggak ngapus udah nutup yang ini soalnya yang di web. Sorry. Masuk nggak sih? Bentar. Masuk. Tak tes. Udah. Di sini nih panjang nih. Oh, udah. No. Gede banget tulisannya. There are verbs that can be linking verbs in some sentences. Oh iya, ada beberapa ya. Oh, ini harus diingat nih. Paling bete banget kalau Jadi ada one yang way to determine if the verb is functioning as an action verb or a linking verb is to substitute the word is for the verb in question. Oh. Jadi kayak see beautiful gitu kan ya, kan nggak mungkin looks beautiful, aneh kan ya, looks see beautiful kan aneh kan ya. Jadi kayak ya itu kenapa dia jadi linking verb gitu, mungkin seperti itu ya. Kalau kayak he is a doctor, is he a doctor kan kita bisa pakai itu karena itu linking verbnya, jadi kita bisa pakai is sebagai question ya di depan. Tapi kalau kayak she looks beautiful, kita nggak mungkin pakai look she beautiful kan, kita pasti pakai is she beautiful atau iya. Jadi kalau misalkan strukturnya dibalik, jadi pertanyaan misalkan. pertanyaan, dia kan nggak mungkin jadi apa? Dia nggak mungkin Looks beautiful. kayak kan ya, kayak gitu maksudnya mungkin ya. Kalau aku juga ada link penjelasan tentang linking verb. Aku udah share juga di meeting chat-nya. Jadi kalau aku nangkepnya linking verb yang di sini itu maksudnya adalah verb yang berlaku sebagai link antara subjek dengan kata lainnya. Aku sih nangkepnya gitu dari si apa tuh link yang tadi aku share itu di meeting chat. Ini aku buka websitenya. Kalau dia nangkep, jadi aku nangkepnya kalau dia verb yang bertindak sebagai link antara subjek dan kata. Mbak Lintang bisa dijelasin ulang? Saya agak nggak paham. Saya agak nggak nangkep tadi. Oh, ternyata enggak deh, aku salah. Aku nangkepnya sih tadi ini, dia tuh kayak apa namanya verb yang menjadi link antara subjek dengan kalimat lainnya setelahnya gitu. Jadi kayak yang tadi apa sih contohnya yang smells itu kan apa itu? Bentar. Yang tadi kan the rose smells sweet kan. Terus kalau misalnya the rose itu ya sama sweet doang kan, jadi kayak the rose sweet tuh kayak punya arti yang beda kan. Maksudnya bunga yang bagus atau bunga yang gimana gitu. Jadi karena ada kata smells di sini, jadi kita tahu kalau bunga itu sebenarnya wangi. Jadi kayak melingkan ekspresi dari si subjek itu terhadap sifat si subjek itu sih. Aku mikirnya gitu. Jadi makanya kenapa jadi kayak linking verb gitu. Tapi mungkin bisa too good to be true juga sih. Yang lebih benar yang mana? Oke. The following sentence. Oke, jadi kalau penjelasan tadi sebelumnya, kalau linking verb itu sesuatu yang dia ada dipakai juga di action verbs atau yang dipakai buat di imperatif juga ya, kayak look at the window, smell this bread, apalah gitu, terus be careful. Nah, si be look smell ini kan dia dipakai di imperatif juga. Nah, makanya ketika dipakai di sini di kalimat ini,
Kalau subjeknya di depan, berarti dia jadi linking verb. Kalau yang dari Mbak Tari penjelasannya yang ada di chat yang aku tangkap. Itu tadi aku share linknya sih biar lebih baca semua. Jadi aku tadi kan cuma kayak ngecropin penjelasan itu aja. Jadi kalau menurut dia sih ini emang beberapa kata itu bisa kayak jadi bisa nunjukin action tapi juga bisa kayak berfungsi sebagai linking verb gitu. Contohnya kayak appear itu smells. Oh, Kan oke. sebenarnya menunjukkan action tapi dia lebih ke jadi linking verb kan karena kita nggak pakai to be di situ. Iya, Ya nggak langsung Oke deh. verb ya. Heeh. Tapi kita nggak bisa bilang itu kayak verb gitu loh. Jadi sebutannya jadi kayak linking verb gitu ya. Tergantung penempatannya ya. Kalau misalnya di depan dia jadi interaktif gitu, atau misalnya dia di tengah bisa jadi linking verb gitu kan. Kalau aku ngasih definisi kayak gini, jadi linking verb itu dia bukan tindakan langsung gitu. Tapi karakteristik dari subjeknya itu sendiri gimana? Make sense nggak? Bukan tindakan langsung, tapi apa? Tapi menunjukkan sifatnya. Jadi contoh, she read a book. Itu tindakan langsung, dia baca buku. Tapi di sini she looks beautiful itu bukan tindakan langsung, dia akan terlihat gitu dari luar she looks beautiful. Gimana kalau kayak gitu? Jadi dia tuh Make sense kayak nggak? maksudnya verb yang menjelaskan si she itu cantik gitu ya Kak? Iya kan? Bisa sih kayak Jadi bukan lebih tindakan simpel langsung. itu. Ini kayaknya Dia lebih langsung ke kayak ikutin adjektif gitu kayaknya ya. Bukan kayak kalau kayak action verb lainnya kan kayak si reads book itu kan berarti langsung objek kan. Ya nggak sih? ya Bisa ditulis gitu ya. Oh itu bisa juga ya? Mungkin coba deh nanti aku cari contoh lagi deh. Oke. Oke, Kita linking verb bisa case close. Ada yang mau ditanyakan lagi? udah case close dulu kali ya? Nanya jadi, dulu. Aku enggak sih. Mungkin ini mah kayaknya sesuatu yang harus hafalkan deh. Mungkin didukung Dihafalin dengan sama logik lihat yang tadi. kondisi. Didukung dengan logika yang tadi. Jadi kalau dia tindakan langsung berarti dia verb. Tapi kalau misalkan bukan tindakan langsung mungkin linking verb. Itu asumsi general ya. Coba dicek ulang lagi nanti. Oke. Atau mungkin tadi kayak yang di penjelasan kayak kalau itu linking verb diganti aja dia jadi is apa masuk enggak gitu. Kalau dia kerja misalkan kayak is-nya itu kata kerja jadi apa ya? Kalau Sims Oh, jadi atau maksudnya to be gitu kalau, ya? jadi kayak kalau dia diganti to be, oh berarti dia make sense ya. Berarti dia Berarti linking verb verbnya kali ya. linking verb. Oh, bisa juga sih kayaknya kayak gitu. Kayak the cake smells good kan kita nggak mungkin bilang smells cake good gitu kan nggak mungkin ya kita nanya kayak gitu. Pasti kita pakai is, pakai to be lah. Berarti smellsnya linking verb gitu nggak sih? Nandain aja sih. Aku Tapi catat ya biar idenya lupa. menarik banget, Kak. Linking verb itu digunakan bukan untuk action atau tindakan langsung ya. Ini dari pendapat aku. Terus tadi Mbak Tari secara struktur tidak bisa dibalik jadi question, betul? Kalau di summary jadi kayak gitu? Ya, Kasih nggak contoh bisa dan di sininya. oh ya, jadi kayak kita kalau dibalik jadi pertanyaan itu kayak nggak bisa nyambung sama pertanyaannya. Jadi kayak she looks beautiful, kita nggak mungkin kita bertanya jadi look she beautiful, kita pasti pakai to be kan. Berarti looks di situ jadi linking verb. Terus mungkin kebanyakan kayak kata-kata itu akan berkaitan langsung sama
bukan noun, jadi kayak adjective seperti itu ya. Ya nggak sih? Kalau yang bisa disimpulkan sih. Tadi yang terakhir apa? Yang ada poin kedua? Apa maksudnya? Oh, kalau dijadikan question, kalau suatu pernyataan diubah jadi question, Udah, ini udah kata-kata yang tulis. linking verb itu. Nah, dari selanjutnya ini ada lagi nggak? Itu kali. Diikuti sama adjective. Iya, diikuti dengan adjective setelahnya. Aku penasaran nih, kalau misalkan she looks beautiful, kalau pertanyaan yang benar jadi kayak gimana? Does she jadinya? Does she look beautiful? Is apa does ya? Gimana? She looks beautiful. Jadi does she look beautiful? She looks beautiful, isn't she? Gitu nggak sih? Jadi isn't she? Kan Itu kalau question tag. misalnya iya. Question tag gitu. Jadi emang pertanyaan tapi bentuknya question tag. She looks beautiful, isn't she? Jadi pertanyaan maksudnya? Iya, iya kan? Atau Kalau mungkin jadi pertanyaan si kan beautiful. Apa is she beautiful? Itu nggak bisa ya? nggak Aneh ya? bisa. Aneh. Jadi kayak pernyataan dulu terus isn't she gitu kan biasanya. Kalau isn't she itu dia memang pertanyaan tapi dia question tag gitu. Emang betul pertanyaan tapi dia bentuknya bukan pertanyaan umum tapi pertanyaan yang bentuknya question tag. Jadi kayak pertanyaan yang membentuk apa klarifikasi gitu sih menurutku kalau yang question tag itu. Ya. Yang the bottle is big, isn't it? The book is short, isn't it? Jadi hampir semua pernyataan bisa di question tagin. Iya, kalau di bahasa Indonesia itu jadi kayak ya kan gitu. Ya kan. Oke. Udah, case close dulu aja ya, biar bisa lanjut. Oke, ini Yuk, lanjut nggak ada yang aja. kan ya? Mudah-mudahan tidak. Sementara itu dulu aja. Nanti kalau ada feedback dari anak-anak di grup juga tinggal dimasukin aja. Oke, mantap. Auxiliary verb. Sesi keempat, Tuton. Oh, loncat-loncat ya ini. Tuton loncat-loncat ternyata. Auxiliary verbs is, are, was. Nah, ini agak konsisten nih kalau auxiliary verb. Be, have, do, sama modals. Nah, ini nih modals dia nggak dibahas nih. Auxiliary verb itu Dibahas. dibahas sih. Di slide-nya ada. Maksudnya kayak may, will itu bisa dipakai ini. Tapi kita nggak bahas di videonya. Di diskusi nggak dibahas. Iya, cuman yang modal Jadi kayak auxiliary. Oke. Jadi Berarti kayak tetap di kurang mantap. Oke. Oh, auxiliary verb yang Aramis mah gampang lah ya. Am, is, are, was, were, be, being, been. Sebenarnya ada 3, are, am, is. Tapi kalau misalkan dia ada past-nya, ya jadi was, were, gitu. Terus have, has, have, had. Nah ini yang agak Tergantung tenses ya. Ya, harus yang hati-hati itu di sini yang have. Ada yang artinya punya, yang artinya buat auxiliary verb. Betul kan ya? Iya. Contoh, she has a car. Nah, itu kan bukan auxiliary verb, tapi dia emang punya mobil, misalkan.
Begitu ini terlalu panjang untuk dibahas. Oke, kita balik ke modul. Auxiliary verbs, ada be, have, do, modals. Nah, intinya ini kita harus bisa bedain juga antara yang tadi aku bilang main verbs dan action verbs. Oke, Sorry, kita kalau coba kan ya bareng ya. Ini ada contoh kalimat nih. Oh, Mbak Tari ada mau bilang sesuatu? balik yang ke auxiliary verb tadi, itu kan ada model ya. Berarti kalau will go itu termasuk satu kesatuan kan ya? Iya nggak sih? Yang mana ya? Itu kan ada contoh tuh, kalau kan ada yang pakai is playing atau apa contohnya. Terus itu kan ada contoh yang go to Surabaya. Berarti verbnya di situ kan go. Jadi modals itu masuk di auxiliary verb. Masuk. Jadi maksudku kalau misalkan dari contoh itu kita disuruh mengkategorikan mana yang noun, mana yang verb, mana yang mana yang subjek gitu misalnya. Berarti itu kan kayak they-nya subjek, will go itu masuk verb gitu kan. Itu Surabaya masuk adverb. Ya nggak sih? Ya. Benar ya? Oh ya udah deh. They, subject, Oke. will to modals. Modals itu otomatis auxiliary verb. Go to Surabaya. Go itu berarti Main verbnya. kerja. Iya. Main verbnya betul. Atau action verb. Oke. Thank you. Kalau kok ketutup? Kalau apa ya? Agus is playing football. Auxiliary verbnya is-nya doang kan ya? Playing-nya enggak kan ya? Iya. Kalau Is-nya doang kan? kita suruh nunjukin auxiliary-nya, ya is-nya aja kan? Is-nya. Oke. Kalau kita disuruh nyari verb-nya berarti is playing gitu ya? Play. Kan satu kesatuan kan? Iya. Nah, ini harus hati-hati nih. Will itu auxiliary verb. Main verb-nya go. Tapi kalau misalnya udah yang atas nih, yang Agus is playing football. Is playing-nya itu verb-nya satu kesatuan. Tapi kalau auxiliary-nya doang, ya is-nya doang. Begitu. Oke. Infinite and infinite. Ini kelewat nggak sih?
Oh iya, banyak kan. Oke. Kita coba latihan bareng-bareng ya. My money has been lost. Kita cari auxiliary verbnya mana, atau regular verbnya, atau irregular. Auxiliary ini has doang ya? Ya, has doang. Has been. Pakai been gak sih? Auxiliary? Pakai. Oke ya? Bukannya kayak has been tuh kayak satu kesatuan gitu ya? Oh iya, sorry. Ya, has been itu auxiliary verb. Kemudian they come here every day. Nah, ini regular verb. Regular verb. Next Monday will be a school holiday. Ini halaman berapa ya? 2.9. They come here every day, berarti regular verb come. Next Monday will be a school holiday. Auxiliary verbnya will be Galileo was an inventor of the time. Kalau irregular verb itu kayak gimana? Yang nggak beraturan. Yang nggak beraturan ya, oke. Contohnya kayak gimana ya? Si Kita bisa bilang sin. Contohnya. Verb satunya ya, kan si, verb 2-nya saw, verb 3-nya sin. Ya kan nggak punya imbuhan yang sama kan? Kalau yang kayak attach, dia kan attached gitu kan? Verb 1, verb 2-nya. Ada ed-nya gitu kan? Oke, berarti come ini sorry saya ralat ya, jadi irregular. Soalnya dia verb 2-nya came, bukan comet. Came. Berarti irregular. Yang ini will be yang nomor 4 was doang ya verbnya. Yang kelima have doang. Sorry. I have heard that story before. Ya. Ini adalah auxiliary verb. Ini suka menjebak nih have nih. Ngeselin banget dah. Number 6. Ini regular verb, beraturan. Regular. 7. The students may go home right now. May auxiliary verb. Main verbnya go. Algeria is a large country in the northern blah blah blah. Is auxiliary verbnya. My friends left their car. Left, irregular verb. Number 10, were. The books were auxiliary verbnya. Ini bisa aku coret-coret sih biar. Oke, dari auxiliary verb, irregular sama regular ada yang bertanyakan? Ya, aku case close. Ada ya? Sorry. Ada yang tanyakan? Aku enggak. Oke. Belum. Lanjut aja. Oke, case close. Transitive and kalau ada yang mau tanya jangan malu-malu ya. Oke. Transitive and intransitive verb. Verb lagi nih apa ya? Transitive and intransitive verb. Dia kok langsung loncat ya? 4 langsung 5. Emang dibahas ya? Penjelasannya emang satu paragraf sih. Satu paragraf doang ya? Iya, benar. Transitive verb yang mengumpulkan objek. Misalnya Sebenarnya udah jelasin sih mungkin sebelumnya tadi itu.
Oh iya, di depan kayaknya ada ya, sedikit tapi ya. Ya, contoh-contoh yang sebelumnya mungkin termasuknya transitif kan, karena kan ada objeknya gitu. Ibaratnya kayak satu kalimat utuh. Kalau yang intransitif kan dia kan yang kayak cuman subjek sama verb udah selesai, ya nggak sih? Ya. Oh iya, aku ingat. Transitif intinya pakai objek, intransitif nggak pakai objek. Intinya ini mah harus tahu maknanya ya, jadi biar dia tahu ngegantung atau enggak. Ini kan contohnya, ini harus konseptual, nggak bisa di-memorize kalau yang ini. Contoh-contoh intransitif tuh yang kayak gini kan, I eat, I sleep, ya kan? Ya. Tapi jangan kejebak sama apa sih namanya deh? Walk away. Si away ini hanya preposition, ini preposition phrase kalau nggak salah. The woman walks away. Emang di sini ada away, tapi away di sini bukan objek. Jadi dia tetap masuk intransitif gitu. Barangkali ada yang bingung. Jadi away ini bukan objek ya. Walk away ini salah satu. Takutnya ada yang bingung kenapa kok ini ada objeknya tapi kok intransitif. Tapi padahal ini adalah masih satu kesatuan verb. The woman walked away. Contoh yang... Tapi kalau nggak salah ada beberapa verb yang bisa punya dua fungsi gitu kan ya? Contohnya? Kayak she sings well. Well itu kan adjektif ya. Tapi kalau kita bilang she sings song of siapa gitu, itu kan dia jadi action kan? Sorry. Itu jadi kayak transitif kan? Iya, kayak betul. Dia nyanyi lagu siapa? Soalnya ada objek di depan. Judul apa? Jadi tergantung konteksnya benar. Jadi kita harus tahu artinya. Tergantung kalimatnya juga sih. Mungkin lebih tepatnya kayak gini. Ada verb yang bisa jadi transitif, ada yang bisa jadi intransitif. Tapi aku nggak tahu apakah ada verb yang mutlak dia hanya intransitif doang. Nah, pokoknya intinya mungkin kontekstual aja, lihat konteks kalimatnya kalau misalkan bisa ngegantung. Nah ini sesuatu yang harus nggak bisa di-memorize, tapi terus lihat harus terbiasa. Ini agak sulit. Oke, case close ya. Next, finite and infinite. Aku pikir dulu. Satu lagi finite saya. Oh, ya, sorry. Finite verb mah yang intinya nggak ada tunya. Yang infinite ada tunya, dan itu aja sih. Jadi yang finite verb, yang Aramis masuk ini. We are here, I am here, you are here, you read novels. Kalau dari pengertian ada tunya. Tapi kalau dari fungsi saya nggak tahu nih. Baca dulu. Oh, ya ngerti. Jadi verbnya itu nggak berubah karena orangnya diganti gitu. Ya nggak sih? Verbnya nggak berubah karena orangnya nggak ganti. Orangnya diganti, maksudnya misalnya aku terus sama kita gitu kan, jadi singular plural gitu. Kalau definitive verb itu
verbnya diganti kayak gitu. Kayak I'm here sama we are here. Kalau di infinitive verb itu dia nggak diganti. Ya, itu salah satu karakteristiknya. Ada juga dia kayak he stays pakai s tapi pakai t, nggak pakai s, dia stay. Mungkin kalau infinite dia agak ada banyak rulesnya, tapi kalau infinite menurutku sama. Mau dia I, you, ya aja to smoke. Terus ini modulnya to-nya ini harusnya di bold. Koreksi harusnya. To-nya juga harus di bold. To play, to smoke, to retire. Oke, kita coba. Masuk to infinitive. Masuk materi infinitif nggak sih? To infinitive gitu. Infinitive semuanya ini kalau ada yang to-nya. Ini agak relatif mudah sih. Coba kita latihan bareng-bareng. My father speaks English fluently. Speaks finite. The teacher likes to explain the lesson. Infinite, to explain. Nah, di sini ada likes nih. Berarti di sini ada finite sama infinite, benar nggak sih? Infinite-nya likes, infinite-nya to explain. Iya, benar. Oke. Soalnya kalau salah double-double, ternyata menurutku sih benar. Ini satu finite, satu infinite. They watch television every night. Watch, finite. I remember to give you some money. Give, infinite. He learns to play the piano. Play, infinite. Oke, case close ya. Iya. Hai. Nah, ini nih materi yang ada di modul masih transitif sama intransitif? Ada. Ada ya? Ada. 2.14. Di sesi berapa? Di modul halamannya 2.14. Oh, nggak masuk di tuton. Kok kayaknya di tuton nggak ada ya? Aku nggak ikut tuton. Ada nggak sih? Ya, makanya aku di sini bilang tidak ada. Nah, ini kita bahas pertama kali sesuatu yang tidak ada di tuton. Yang tadi udah ada. Oke. Transitive and intransitive verbs. Transitive itu katanya aktif. Kalau transitive aja dulu deh. Anna bought some sugar. The children played football. The students practiced the conversation. Mau kerja yang mana? Coba yang activity 1. Kita lihat contoh. Rudy finished the work. Verb finished. Question finished. Gimana sih? Wait. Rudy finished the work. Oh, Verb. iya. Question finished what? Answer the work. The work object finished transitive verb. Coba, they need some information. Berarti transitive verbnya adalah need. Ya, need ya. Verbnya need. Yeah. Questionnya finish. And need what? Information. Okay. Answer some information. Okay. Number 2, the girl sold some fruits. Verbnya sold. Transitive verbnya sold. Bedanya apa ya? Transitive verb sama verb doang. Apakah dia bisa menjawab pertanyaannya? Finish what? The work. Gitu kah? Kayaknya ya. Coba. We spend the time on the sea. Transitive verbnya spend. Spend apa? The time on the sea. Oke. Menghabiskan apa? Menghabiskan waktu. Gitu kan?
Kita trial and error aja ya. Jadi kalau misalnya ini ada error, berarti bisa dikoreksi. We spend, my uncle borrow some books from library. Verbnya borrow. Apa yang di-borrow? Some books. The students clean. Transitive verb berarti clean. Apa yang di-clean? The floor. Oke. The boys brought guitars. Kayak gitu ya. Brought. Apa yang dibawa? Gitar. Gitar. Oke. Nah, yang ini sih yang aktivitas 1 semuanya transitive verb. Yang ini udah mulai beberapa aja. Two boys bring guitars. Transitive verbnya bring guitars. You forget something. Transitive verbnya forget. Forget apa? Something. Okay. The students take English lesson this afternoon. Transitive verbnya take. Take. Take apa? English lesson. Take. Mr. Wibisono talked about the danger of smoking. Transitive verbnya adalah talk. Teachers. Talk about danger of smoking. Yeah, about the danger of smoking. The teacher explained the lesson clearly. Explain apa? The lesson. Okay, next. Man tried a long sprint. Transitive verbnya berarti tried. Mencoba apa? A long sprint. Martin jogged steadily. Nah, ini nggak ada objeknya nih. Gimana? Intransitif. Transitif. Kita judge ada ini transitif dulu ya. Nggak tahu benar atau enggak. Nomor 8. They walked in step along furrows. Ini gimana? Wow. Walk Walk. in. Walk apa? Walked ya. Walk. Ini walk ini walked in atau walk doang ya? Verbnya ya? Soalnya ada prepositional di sini. Itu kayak macam tadi nggak sih? Walk away tadi. Nah, itu dia yang mau tanyain. Apakah ini adalah prepositional verb? Pokoknya ini satu kesatuan walk in ya. Objeknya step along the furrows. Kayaknya They ini walked in. bukannya intransitif ya. Ini bukan intransitif atau transitif? Ini intransitif kan? Intransitif atau Kalau intransitif harus ada yang bisa dijawab. Walked in apa gitu. ini in kan? Ini masih bahas yang Masih transitif. Transitifnya di B. Enggak, itu tadi yang kalau yang nomor 8 in apa transitif? Jawabannya apa? Iya. Aku mikirnya intransitif ya. Iya, aku juga pikirnya in ya. Kayak in Itu masih masuk di bab caranya aja, transitif sih. bukan objeknya. Kayak adverb gitu Soalnya bukan sih? aku mikirnya step along the forest tuh kayak lebih emphasize tindakannya nggak sih, tindakan si walk in-nya. Bener nggak sih? Iya. Nggak tahu deh. Iya, kayak gitu sih kerasanya. Jadi gimana kalau gitu, ini. Jadi jawabannya step along. Jadi kayak kalau kita nanya dia jalan apa kan kayak aneh ya. Iya. Kalau jalan gimana mungkin iya, tapi kalau jalan apa kayaknya aneh. Ada yang Bentuk buka kunjung? pertanyaannya harus apa ya? Harus Kayaknya kata kalau apa objek iya sih. Kayak ini buku apa? Tadi apa ya pertanyaannya? Dia bawa apa kan kayak gitu. Dia baca apa? Kayaknya Jadi intransitif ini. kalau buku objek ya memang harus pertanyaannya apa?
Karena kan objek biasanya kata benda. Betul. Oke, berarti ini 8 intransitif, 7 juga intransitif. Tapi aku lihat penjauh ini, nomor 6 juga intransitif. Tapi kan ada objek long sprint. Gimana nih? Kayaknya penjauhnya salah lagi kan? Dan aku agak yakin ini Dia adalah kunci transitif ini. Kalau nomor 6, soalnya ada objek long sprint gitu. Bisa dijawab. Mencoba apa? Long sprint. Apalagi ada itu kan noun kan. iya. Mungkinnya kalau Oke, itu pasti akan pakai early. penjauhnya ditata lagi bahwa nomor 6 adalah transitif. Number 9, he heard the rhythm. He heard the rhythm of the rain on the roof. Transitive verbnya heard, objeknya heard. Dengar apa? The rhythm of the rain on the roof. Berarti transitive. Number 10, the children learned about musical notes. Learn apa? Belajar apa? About musical notes. Oke. Kita lihat intransitif sekarang. Iya betul. Intransitif itu verb yang tidak ada yang rekam kan? Nanti kalau udah selesai diskusi videonya di-share di mana? Aku mau masak dulu. Oke. Itu dari Mbak Jihan ya. Kalau misalkan kayaknya ada yang ngerekam cuman aku belum tahu bisa dibuka atau enggak. Nanti aku coba ya di-share kalau misalkan sudah. Oke, lanjut. Bedanya itu kali ya, kalau transitif pakai objek bisa ngejawab apa, kalau intransitif nggak ada objeknya. Kalimat lengkap yang jika Anda berkata the boys talked, Anda telah membuat kalimat yang lengkap maknanya. Oke. Jadi bisa dipahami. Contoh, the singer sang well last night. Jadi nggak ada objek. He ran fast. The baby was crying. I stayed at home last Sunday. Oke, lanjut aja. Nah, aku langsung formative test. Oh, ini. Kita lihat apakah di sini ada transitif, intransitif, atau keduanya. How much do these shoes cost? Formnya yang mana ya? How much do this cost? Ini ada objeknya shoes, berarti menurutku ini transitif. The children sleep soundly. Verbnya sleep, dan ini intransitif. Nggak ada objeknya soalnya. Langsung adverb dia, soundly. Soundly itu apa sih artinya? Soundly. Nyenyak. Oh ya betul, nyenyak. Oke. Kok soundly aneh ya? Gimana nyenyak? Dasar bahasa Inggris. Kan soundly kayak bersuara gitu. They forget to bring. Gimana Mbak Lani? Enggak. Bobonya ngorok. Ngorok. Ya kirain aku ngorok ya. Soundly itu ngorok. Kan bersuara soundly. Tapi ternyata nyenyak. Saking enyaknya ngorok gitu mungkin. Iya. Coba. Mengeluarkan suara gitu ya. Iya, kirain aku bersuara soundly. Ternyata nyenyak. Oh iya betul. Malah nggak ada suara di sini. In a way that is secure and reliable. Okay. They forget to bring their pens. Ini forget itu verbnya. Dan itu adalah transitif. Objeknya adalah to bring their pens.
Sebenarnya kayak Hmm. to bring itu jadinya infinite bukan sih? Karena kan to verb ya. Ini suka aneh deh soalnya. Gimana? Dikunjaunya dia dua-duanya transitif dan intransitif. Hah? Gimana? Kalau dikunci Dikunjau jawabannya apa? transitif dan intransitif. Jadi Oh, mungkin transitifnya ada di forget, soalnya ada objek to bring their ya. pants. Forget apa? Ya, To bring their pants. hmm, Terus intransitifnya intransitifnya adalah yang mana? intransitifnya bukannya forget ya. Kayak bring-nya tuh to bring itu yang transitif mungkin loh. Kan itu kayak dua kata kerja. Karena ada dua kata kerja berdekatan makanya jadi ada to bring. Kan itu infinite. Definisinya infinite kan biasanya kayak gitu tuh. Kalau ada dua kata kerja berdekatan, salah satunya pasti pakai dalam bentuk to infinite. I forget to bring. I want to talk. I want to apa gitu. I have to. Coba aku ilustrasikan bentar. Tadi katanya kayak gimana? I want to talk. Want dan talk itu kan verb. Talk biasa aja kali ya. Oh, pakai I want to talk gini. Verb 1. Jadi kelihatan sama-sama verb gitu. Want itu Want. verb. Ini Talk verb. itu talk juga verb kan? Tapi dia ada ini kan transitif. Iya. Apa bukan transitif? Harus Yang pakai itu apa sih? Lagi baru aja ke tadi. Yang Apa sih? kata kerja kedua harus dalam bentuk to infinite karena nggak bisa dua kata kerja berdekatan gitu. Makanya kita pakai to talk kan gitu. Nah, Jadi kayak jabarannya tuh meloncat-loncat gitu loh. Jadi di depan tadi udah ada infinite terus dia masukin lagi contoh infinite di pembahasan transitif kayak gitu. Kayaknya lo ya. jadi maksudnya ini soalnya apa, tapi bahasnya apa gitu? Iya, jadi kan kita bingungnya karena dia contohnya kan sebenarnya kalau ngasih contoh soal kalau cuma mau nunjukin transitif intransitif cukup aja dia bilang they bring their pens gitu kan ya. Dia intransitif dan transitif nggak bisa barengan kan? Iya. Ya. Berarti ini Dia 3 bikin bukan salah, bukan benar, tapi ini jebakan. pertanyaan yang tertukar. Sinetron. Pertanyaan yang tertukar di materi lain. Oke. Bank pays interest. Case close ya, nomor 3 itu nggak make sense. Itu soal untuk to infinitive itu. Bukan transitive sama intransitive. Tapi emang perintahnya which of these sentences has transitive verb kan? Berarti ini emang enggak ya nomor 3 tuh kan maksudnya? Nomor 3 itu verb utamanya adalah forget. Jadi ini adalah transitif kan ya? Tapi kata perintahnya tuh kan which of these sentence has transitive, intransitive, or both. Jadi Iya, or ya. both. Nah ini or both ini nggak make sense. Soalnya kan nggak bisa mungkin ada ya di satu kalimat ya. Jadi maksudnya yang 3 salah gitu kan? Maksudnya nggak ngerti deh aku. Sama. Jadi gini loh, kalau ini kan instruksinya which of these sentences has transitive verb, nggak kayak dulu, nggak kayak tadi ada finite sama infinite. Finite sama infinite dia bisa ada di dalam satu kalimat. Tapi kalau transitif sama intransitif nggak bisa mungkin ada di berbarengan di satu kalimat. Jadi harus transitif sama atau intransitif. Gak bisa keduanya. Jadi ini lebih ke instruksinya sih.
or both ini nggak mungkin gitu. Jadi menurutku nomor 3 sih ini transitive, forget apa? To bring their pants gitu. Gak bisa dua-dua transitif sama intransitif gitu. Jadi kita harus lihat dulu verb utamanya apa. Nah, kita klasifikasikan apakah itu transitif sama intransitif. Yang aku tangkap segitu. Jadi ini instruksi or both-nya ini perlu ditanda tanya. Berarti ini nggak termasuk salah satu transitif or intransitif gitu. Yang nomor 3. Menurutku ini masuknya transitif. Oh, karena dia ada objeknya aja gitu kan? Ya, ada objeknya to bring their pants. Bener nggak sih Mbak Tari? Kan Ya udah deh, kalau lanjut dulu aja. kan kalau takutnya salah nih. Nanti saya menyebarkan jawaban yang salah. Sesuai yang tadi kita pahami, kalau transitif ada jawabannya apa? How much Mungkin do this kalau dia cost? bisa bantu gitu ya. How much do these shoes cost? Cost. Costnya apa? The shoe. They forget to bring their pants. Main verbnya forget. Melupakan apa? Membawa pulpen mereka. To bring their pen. Kita lanjut aja dulu ya. Number 4. Okay. The bank pays interest of 9% of saving. Ini jelas transitif. Pays, bayar apa? Bayar bunga 9%. You will never learn a bike if you don't practice. Verbnya learn. Learn apa? A bike. Bener nggak sih? Ini aku agak ragu nih. Ya bener. Learn a bike. A bike ya? Objeknya a bike. Oke, itu transitif sama intransitif. Akhirnya sudah dibahas. Regular sama irregular verb. Kita maju. Astaga, ini sesuatu yang dihafalkan kalau ini. Jadi kalau regular dia biasanya sih pakai ed. Verb satunya clean, cleans, cleaning, cleaned, etc. Dia beraturan. Irregular, nah ini irregular yang harus agak dihafalkan. Ada sing, ada sang, ada break, ada broke, ada blow, ada blew, ada drive, ada drove, ada wear, ada wore. Jadi intinya kalau regular ada yang pakai ed semua. Kalau ada yang berubah suaranya, sing jadi sang. Ada yang berubah belakangnya, leave jadi left, bring jadi brought. Ada yang sama cut ya tetap cut, hit ya tetap hit. Ada juga yang verb bentuk 1 dan verb bentuk 3 sama. Ada juga yang verb 2-nya, oh ini aku baru tahu nih. Ada yang verb 2-nya berubah, tapi verb 3-nya sama. Come, came ya, verbnya jadi come lagi. Oke. Ya mah sesuatu yang harus dihafal ya. Iya benar. Oke, to infinitive verbs. Udah ya tadi ya. To go, to speak, to write. I want to speak. Tadi udah sempat sama Mbak Tari yang ini. I want to talk. Ya betul. Infinitif dipakai dalam kalimat mengikuti kata kerja. Apabila ada kalimat mengandung 2 kata kerja berdampingan, maka kata kerja kedua dalam bentuk to infinitive. Okay. Kemudian infinitive verb. Udah ini ya, to infinitive sama infinitive.
Terus yang pakai S itu untuk he, she, it, atau nama orang tunggal. Ing itu dipakai kalau misalkan actionnya sedang ongoing, present progressive. The man is typing his paper now. She's waiting for the bus, etc. Kalau yang ini lebih menekankan ke kalau itu sedang progress. Atau kalau progresnya di masa lalu pakai was, were, the man was typing, she was waiting, the girl were cleaning, etc. Kalau ini lebih ke ed past tense. Oke, past tense. Fungsi pertanyaan itu buat yang lalu-lalu. The man typed his paper yesterday. She waited the bus there this morning, etc. She has visited Bali for 3 times. Ini ketiga nih. Present perfect tense. Kalau tadi verb 2 menekankan sudah, kalau menurutku verb 3 ini nih menekankan peristiwa yang sudah selesai dan menekankan hasil, katanya. She has visited Bali for 3 times. Has visited. My mother has prepared dinner. I have looked at some photographs on the wall. He has achieved fame as a pianist. Ketiga juga, wait ini ketiga juga. Oh, yang ini past participle, yang ini past perfect. Past participle menekankan hasil, has visited, has prepared. Kalau ini past perfect, dia had semua. I had looked at some photographs on the wall. My father had worked hard before he called me. She had planned to visit us, etc. Hi. Activity 3. Di sini kita punya paragraf. Dimasukin verbs, verb 1, verb 2, verb 3. Verbnya apa aja? Kita baca ya. Koko is. Di sini nomor 1. Itu verb 1 ya. Has learned to use a sign language. Bahasa isyarat. Has learned. Has learned itu verb 3. Ada has learned. Terus he is part of examen server. University, Dr. Franz. Is verb bukan sih? Ya, is juga verb ya. Cuman ini nggak ada dikunjau. Tapi sama aja sih. Jadi ya udah skip aja. Dr. Francois person teaches. Nah, teaches itu verb 1. According to Peterson, Koko has known. Nah, ini has known verb 2. On her birthday. Bukan. Gimana? Enggak. Verb 3 verb 2 sih. Yes. Halo, Mbak Tari? Hah? Gimana? Nggak tahu deh. 2 apa 3 ya? Has. Wait. Kayaknya 3 ya. Kayaknya. Oh. 3. Kalau 2 itu kayaknya new ya. No, new. Ya. No. Berarti. Iya benar berarti 3. Berarti has. Oh, jadi bilang has learn-nya mana sih? Oh ya, has learn. Nih. Verb 3 sih.
Verb 3 ya? Verb 3 mungkin. Now, new, known. Now, new, known. Iya. Iya kali ya. Kayak yakin juga. Iya, tapi has known itu emang verb 3. Tapi kalau bahas yang has learned. Has learned, kata kunci jawaban itu adalah verb 3. Soalnya itu learn-nya bentuknya sama ya, regular verb ya. Jadi bingung juga tuh. Mungkin maksudnya dia verb 3 karena ada has ya. Jadi perfect Ya, has learned. Oke. telah Aku berarti koreksi ya. Tadi has learned itu adalah verb 3 bukan verb 2. Kemudian ada has known, verb 3 lagi. Used ini verb 2 pakai ed soalnya ed. Kemudian to ask ini verb 1. Has been. Nah, ini ada has-nya otomatis verb 3. Pokoknya gitu aja kali ya. Kalau ada has mah langsung otomatis auto verb 3. Verb 3. Told terus verb 2. Verb satunya tell ya. Told. Wanted verb 2. Udah. Itu ngebahas verb 1 verb 2. Tanyakan atau case close? Case close saja ya. Sudah dibahas. Betul, ini mau sampai jam berapa nih? Masih traktir juga belum beres ya. Adjektif, kita bahas dari sini ya. Adjektif itu kata sifat. Ada yang menanyakan dari kata sifat sejauh ini? Enggak sih, belum. Oke. Enggak. Kayaknya yang agak ribet tuh adverb sama preposition ya. Iya Kita benar. loncat saja ke adverb ya. Adverb aja. Adverb sama prep ini pasti bikin Modul 3. Oke, adverb nih. Kalau menurut sih singkatnya adverb itu ngejawab pertanyaan bagaimana, di mana. Contohnya ini, she writes well. Dia nulisnya kayak gimana? Ya bagus. Well di sini bagus kan? Thoroughly, mendalam. Exceptionally, apa ya exceptionally? Extremely, secara sangat ekstrim. Almost, hampir. Jadi si adverbnya ada yang adverb of manner, artinya cara dia melakukan sesuatu. Cara Softly, slowly, carefully. yang ada lilinya pokoknya. Yang pilihan. Carefully, boldly, hard. Tapi sini juga ada yang fast, well, late juga dia masuk. Terus ada yang tempat sama arah. He lives nearby, dia tinggal dekat sini. Everywhere, somewhere, turn left. Direction. Sits on my left, I hold my right hand. Ada juga yang waktu atau suatu keseringan. Selalu, segera, hari ini, recently. Ini modulnya, nah mudah bukan katanya. Oke. Adverbs of degree. Ini apa ya? Kayak intensitas ya. He is too old, very, almost. Jadi adverbs of degree itu suatu keintensitasan.
Next. Oh, ini langsung latihan. Oke. I read the book yesterday. Berarti yesterday-nya adalah adverb. Adi can run fast. Fast, adverb. She feels very tired. Very tired, adverb. They work hard. Hard, adverb. He was being held somewhere. Somewhere, adverb. Nina goes west to avoid the traffic jam. Nah, ini yang mana nih adverbnya? West ya? Setuju nggak? Adverbnya west. Soalnya arah. Saya tadi disebut direction juga adalah adverb. Avoid the traffic jam adalah objek. Nina goes west to avoid the traffic jam. Ya, betul. Bolak balik sih. Ya, mau hilang. Apa ini? Tadi berdasarkan adverbnya berdasarkan kelompok, ini berdasarkan fungsi. Awkwardly, well, fast, yang memodifikasi verb. I hit the ball awkwardly. Saya pukul bolanya secara canggung. Nah, secara canggungnya apa? Mukulnya, etc. Ini yang adjective. She's very pretty. Ini berarti tadi masuk ke yang intensitas ya. Extremely quiet, dia memodifikasi adjective. Ini juga sama, tapi ini mah adverbnya yang jadi adverb, modifikasi adverb lagi. She walks very quickly, she runs too fast. They almost always meet after lunch. Atau buat satu kalimat semuanya. Fortunately, I can pass the exam. Obviously, if he falls in love with her, etc. Ya, langsung ke activity. Coba bareng-bareng. Sedih zoom ya. Will she meet him soon? Adverbnya soon, meet. They live nearby. Nearby. Adverbnya if. She looks straight to my eyes. Itu apa tuh? Straight, lurus. Adverb. Kok bisa? Modifikasi kata lurus. Fortunately, adverbnya memodifikasi semua kalimat. Fortunately, I come to the meeting on time. He speaks rather slowly. Benar, yang nomor 4. Ya, gimana? Itu artinya fortunately apa yang on time? Oke, ada dua ya, sorry berarti. Ada fortunately, ada on time juga. Iya. On time itu adverb of time. Jadi ada dua, sorry. Fortunately sama on time. Bisa ya dua. On time memodifikasi come, fortunately memodifikasi semuanya. Kalau udah masuk adverb itu dia satu kalimat bisa banyak, makanya mungkin bisa harus berhati-hati lagi, agak bikin pusing juga. He speaks rather slowly juga adverb, dia ke speaks, memodifikasi speaks. Terus nomor 6, they are pretty nice. Adverbnya adalah pretty. Ini ada yang menarik nih.
pretty di sini kalau misalkan katanya titik, they are pretty titik. Nah, pretty-nya di sini adalah adjective. Tapi kalau they are pretty nice people, pretty-nya ini adalah adverb. Soalnya pretty dia fungsinya ganda. She neatly wraps the box neatly ya. Vivi then has an idea. Nah, ini apa nih nomor 8? Vivi then has an idea. Artinya mana? Nggak ada ya. Yang mana nih? Vivi then has an idea. ID. An idea. Idea itu objek, bukan info. Bukannya. Has Then. mungkin ya. Kalau then. Then ya. Then. Dan di sini artinya dulu. Vivi dulu punya ide. Jadi ini waktu. Jadi then itu bisa artinya kemudian, bisa artinya lalu. Contoh now and then, sekarang dan lalu. Jadi ini agak menjebak nih. Jadi adverbnya then. Then, betul. Soalnya then itu arti familiarnya yang kita udah ketahui kan biasanya kemudian. Tapi bisa juga sudah atau lalu. Now and then, sekarang dan masa lalu. Kini dan nanti. Now and then. What 9? Dimas reads the books quickly. Adverbnya quickly. Dinda comes almost late to the meeting. Adverbnya almost, etc. Kemudian position. Lanjut ke position. Sometimes. Posisi ini bisa di tengah. Sometimes I have dinner. Bisa di tengah. I sometimes. At the end of the sentence. I have dinner with him sometimes. Itu. Oke. Saya anggap ini sudah dibahas. Ada lagi? Preposition, artikel, atau Kayak proposition. Gimana sih tipsnya kalau kadang kan ada proposition kayak on, in, at itu yang hampir kayak adverb kan. Nah, cara ngakalinnya buat tahu ini adverb atau preposition. Oke, kita lihat. Baru berapa tuh? Baru 4. Oke. Preposition ini apa ya? Kalau menurutku sini sesuatu yang harus dihafalin juga. Jadi kayak about, along, behind, down, into, of, through, until, etc. Contoh ini about tentang I'll tell him about my secret. Ini adalah preposition ini about. I've discussed about her problems, about juga. She has gone about 2 years. He will come here about 7 o'clock. Kalau menurutku sih ini preposition itu dia fokus ke kata. Tapi kalau adverb juga ini juga fungsinya sama kayak adverb. Soalnya literally dia ngebahas kapan, about 2 years atau about 7 o'clock. Jadi menurutku ini masuk dua-duanya. Adverb iya. Wait. Saya koreksi dulu. Tadi adverb kayak gimana sih?
Oke. Mungkin kalau preposition dia kata-kata ini aja, about, along, behind, by, from. Tapi menurutku sih masih bisa jadi adverb, soalnya dia menjawab about to use. Kadang ada yang overlapping gitu, fungsinya ada yang beririsan. The book is for you, the letter is for you, or berarti ya di sini. Ya menurutku ada beberapa yang beririsan kayak about, soalnya dia menjelaskan apa dan kapan, from April 7th. Jadi beririsan. Begitu sih Mbak Tari. Gimana, bisa diterima jawabannya atau ada yang sih? Jadi kalau misalkan ada soal nih, bisa masuk dua-duanya, tapi pilihannya ada dua-duanya. Kita harus pilih apa? Jadi kayak soal misalnya. Apakah pernah nemu kayak gitu? Apa? Gimana? Pernah nemu nggak kayak gitu? Nemu itu di tugas. Pernah nemu? Di tugas kemarin sih itu Tugas kayak kemarin. jadi, cuma kan ini masih belum update ya, jadi kita bahas kalau udah lewat. Maksudnya mungkin amannya sih ikut guidance dari modul aja kali ya. Jadi kalau misalkan ada kata depannya kayak gini, berarti dia masuk preposition. Soalnya aku lihat tadi nggak ada yang overlapping sih kalau kata-katanya. Beda semua. Ada yang overlapping nggak antara preposition sama adverb? Karena kalau udah jadi kalimat panjang, jadi kayak ada klausa atau phrase itu, nah pasti jadi perkara. Iya. Oke, jadi mungkin untuk sementara kita lihat guidance saja dulu, kata-katanya ini adalah preposition, yang tadi adalah adverb, untuk menghindari error kalau misalkan nanti ada ditanya ini apakah adverb atau preposition. Namanya kayak gitu kali ya. Ya, jadi sini ada after, from, to, into, with, by, of. Nah, ini dia nih yang nunjukin tempat. Oh iya, mungkin gini Mbak Tarim. Untuk kata, kalau misalkan nanya katanya adverb mana, prepositional mana, itu mungkin udah jelas. Soalnya tadi lihat aku nggak ada yang beririsan. Tapi kalau misalkan udah nanya adverbial phrase, nah ini bisa beririsan. Perasaan aku udah bilang kalau nggak salah di grup. Jadi ada yang beririsan. Kalau adverbial phrase dia lebih lihat maknanya. Jadi makanya ada yang diawali dengan preposition, tapi dia dianggap adverbial phrase juga. Tapi kalau menurutku sih kalau misalkan nanya satu kata doang, bukan phrase, itu jelas. Soalnya aku lihat nggak ada yang beririsan sih tadi. Itu aja ya kalau misalkan kalau ada yang nanya kata, nah ini mana adverb, ini mana phrase, mana katanya mana, word-nya doang. Berarti udah jelas ya adverbnya ini, phrase-nya ini, ikut guidance yang ada di modul. Tapi kalau udah nanya phrase, emang beririsan. Jadi adverbial phrase itu ada yang dari professional phrase juga. Nanti itu kita bahas di next. Terus untuk yang prepositional, on at, itu menunjukkan tempat, in the meeting room, at the airport, etc. Yang at, mungkin kalau secara fungsi, in itu sesuatu yang ada di dalam, atau area yang besar, kayak kota, kayak negara, pakai in, atau ruangan. At, di sini dia bilangnya buat
tempat publik, alamat, pokoknya sesuatu yang spesifik biasanya kalau at itu. Itu untuk tempat. Kalau waktu, in, bulan tahun, on, hari-harian, termasuk hari libur, Sunday, Friday, on Thursday, on Christmas, on apalagi ya, on apalagi hari libur. On Idul Fitr misalkan, atau on so ini kan ya, on my birthday, on New Year, on Labor Day. Oh, tapi ternyata di sini at untuk festival ternyata. At Christmas, oh aku relate ya. Untuk festival pakai at, atau at Christmas, at Lebaran Day, etc. Time, at, age juga at. Kontras, perbedaan. Kontras bukan perbedaan deh. Preposition of contrast. Jane is reading a book on African animals. Oh, di sini ada penjelasan juga, ada yang tidak resmi dan resmi. Jane is reading a book about African animals, etc. We'll call you before 7, etc. Oke, terlalu banyak ini kalau untuk bahas proposition. Oke, ada lagi? Atau kita akhiri saja sampai sini. Sudah terlalu lama soalnya. Jadi aku tandain ya, kita bahas sampai sini. Ada yang mau tanyakan sejauh ini? Kawan-kawan semua? Belum sih. Nanti aku share ya ini overview mata kuliahnya. Iya. Tolong. Ya. Kita baru bahas structure doang nih satu hari. Nah, Mantap. sudah. Mungkin kakak ada yang punya referensi web tentang proposition biar lebih paham tentang materi ini. Kalau nggak salah ada yang pernah kirim. Sebentar ya, aku highlight dulu. Ini yang oranye berarti kita sudah bahas. Ini ada yang pernah dulu share teman. Kalau ini prepositionnya lebih ke lokasi sih. Jadi in itu di dalam, on itu sesuatu yang di permukaan. Yang jadi nempel di atas permukaan gitu. Kalau at, dekat, near, at itu dekatnya hampir bersatuan, jadi bersentuhan, jadi spesifik gitu. Kalau near agak dekat situ. Under, over, below, above, around. Aku share aja ya linknya. Oke. Tapi ini ingat, ini hanya preposition, direction, atau lokasi. Kalau misalkan waktu, segala macam, nanti beda lagi. Nanti ada lagi kalau misalkan preposition-nya ngebahas kapan dipakai buat waktu. Jadi in, pakai buat bulan, itu ada lagi penjelasannya. Tapi kalau nggak salah ada deh di in feed gitu.
ngejelasin preposition-nya lengkap, nggak hanya lokasi doang, ada di YouTube. Engfeed. Engfeed saya ketik di search aja ya, Engfeed preposition. Oke, segitu aja lah untuk hari ini. Udah terlalu lama. Kalau misalkan sudah ada yang tidak ditanyakan, terima kasih sudah hadir ya. 3 jam ini. Makasih ya. Iya, ini kedepannya mau dipakein jadwal fix atau gimana? Tiap Boleh, jadwal fix aja lah. Soalnya belum beres ini ternyata, masih jauh. Iya, boleh. Tiap hari Minggu kah? Jam kedua lagi. Tiap hari Minggu weekend lagi. Jam 9 apa jam 8 nih? Jam 9 aja lah. Jam 9 aja. Aja udah. Iya, oke. BTW Andi. Anggap aja jam 8.30 lah ya. Mulainya jam 9. Nah, iya itu nggak apa-apa. BTW, ini nanti mau jadinya bahas modul semua gitu atau mau bahas yang emang bener-bener susah banget? Dua-duanya. Yang susah banget sama yang nggak ada di Tuton. Oke. Jadi ada Mungkin materi. pas kita Tuton gitu nemu permasalahan, kita catat aja terus kita bahas bareng-bareng pas hari Minggu. Boleh. Nah, Oke. iya, itu juga. Itu aja. Oke, terima kasih semuanya guys. Kasih. Terima kasih. See you next Sunday. Iya. Selamat siap-siap untuk tugas 4. Selamat beraktivitas. Tugas 5. Yo, see you.